Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Ustazah Hidarni di hari Jumat 5 Maret 2021. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah matematika halaman 124 tentang pengukuran panjang. Ya, matematika halaman 124 tentang pengukuran panjang. Langsung masuk pada materi inti. Pengukuran panjang dengan satuan tak baku. Pengukuran panjang dengan satuan tak baku, ya. Kali ini kita akan belajar mengukur sebuah benda dengan menggunakan satuan tak baku. Nah, satuan tak baku itu apa saja? Mari Ibu perkenalkan satu persatu, ya. Panjang benda dapat diukur dengan satuan tak baku. Satuan tak baku dapat menggunakan anggota tubuh. Berikut contoh satuan tak baku. Di sini ada beberapa contoh satuan tak baku yang Ibu akan jelaskan. Yang pertama adalah jengkal, yang kedua adalah langkah kaki, yang ketiga adalah depa, yang keempat adalah hasta, yang kelima adalah buku, dan yang keenam adalah pensil. Itu adalah beberapa contoh cara mengukur benda dengan menggunakan satuan tak baku. Nah, kali ini Ibu akan membahas satu persatu apa yang dimaksud dengan satuan tak baku jengkal, langkah kaki, depa, hasta, buku, dan pensil, ya. Satuan tak baku jengkal. Dengarkan baik-baik penjelasannya. Jengkal adalah ukuran sepanjang rentan jari tangan. Jadi, yang dimaksud adalah ukuran sepanjang rentan jari tangan dari ibu jari ke kelingking. Itu namanya satu jengkal, ya. Itu namanya satu jengkal. Apabila jengkalnya melangkah sebanyak 2 kali, maka itu pengukurannya sudah sampai 2 jengkal, ya, karena dia melangkah 2 kali. Tetapi apabila hanya menggunakan 1 jengkal seperti ini, maka ini dihitungnya 1 jengkal. Nah, ini adalah contohnya. Contoh cara mengukur dengan menggunakan jengkal. Ini kita lagi mengukur pinggiran meja belajar, ya. Pinggiran meja belajar. Nah, jengkalnya sudah ada berapa? Ada 2. Mengapa? Karena kita hitung seperti ini. 1 jengkal, 2 jengkal, dan seterusnya sampai ke ujung sini, ya. Itu adalah contoh cara pengukuran dengan menggunakan jengkal. Ya, sudah paham ya? Kemudian, satuan tak baku langkah kaki. Satuan tak baku langkah kaki. Langkah kaki adalah jarak antara 2 kaki saat melangkah. Langkah kaki adalah jarak antara 2 kaki saat melangkah, ya. Jadi yang kita hitung adalah saat melangkah, ya. Misalnya ini tadi posisinya berdiri di sini. Nah, dia akan melangkah 1 langkah, maka kaki kanan diangkat ke depan. Hitungannya sudah 1 langkah. Nah, apabila kaki kiri melangkah lagi ke depan, maka itu hitungannya sudah 2 langkah. Seperti itu, ya. Kemudian contoh, ya, contoh untuk menghitung 1 langkah. Misalnya di sini ada pot bunga, ya. Di sini ada pot bunga. Kemudian seorang anak berdiri di sini akan menghitung berapa langkah pot bunga ini dari dirinya. Maka dia harus melangkah
satu persatu atau berapa kali sehingga sampai pada pot bunga ini ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah satuan tak baku DEPA ya, satuan tak baku DEPA. DEPA adalah panjang rentangan tangan kanan dan tangan kiri ya. DEPA adalah panjang rentangan tangan kanan dan tangan kiri. Ya, itu adalah satu DEPA. Contoh cara pengukuran untuk DEPA adalah misalnya di rumah anak-anakku punya lemari. Ya, anak-anakku punya lemari. Nah, silahkan anak-anakku berdiri di depan lemari itu, kemudian rentangkan tangan. Kira-kira berapa kali DEPA melangkah atau berapa kali anak-anakku merentangkan tangan sehingga bisa sampai pada lebar lemari tersebut ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang satuan tak baku hasta ya. Satuan tak baku hasta. Hasta adalah ukuran dari siku ujung jari tengah ya. Ukuran dari siku sampai ke ujung jari tengah. Sudah tahu semua kan ujung jari tengahnya yang mana ya? Ya, jadi hasta adalah ukuran dari siku sampai ke ujung jari tengah. Ya, itu adalah hasta. Contohnya sangat mudah. Seperti pada jengkal tadi, mengukurnya dengan mengukur pinggiran meja ya dengan menggunakan jengkal. Bisa juga dengan menggunakan hasta. Caranya anak-anakku tinggal berdiri di pinggiran meja, kemudian menempatkan siku ya di pinggir meja sampai dengan ujung jari tengah. Kira-kira berapa hasta panjang meja tersebut dan berapa hasta lebar meja tersebut ya. Itu adalah contoh pengukuran satuan tak baku hasta. Kemudian satuan tak baku buku dan pensil. Nah, kali ini penjelasannya agak sedikit berbeda. Maka dengarkan baik-baik ya. Mengukur panjang dengan satuan tak baku juga dapat menggunakan benda lain. Gunakan benda yang lebih pendek. Misalnya, di sini ada buku, di sini ada pensil. Nah, hitungan pada saat kita akan mengukur benda dengan menggunakan buku, maka kita hitung bahwa satu buku ini sama dengan 6 klip kertas, ya. Satu buku ini sama dengan 6 klip kertas. Pernah lihat semua kan klip kertas ya, yang besi kecil itu. Kemudian jika satu pensil ini maka ukurannya sama dengan 4 korek api batangan yang kayu ya, korek api lama. Hitungannya adalah 4 korek api batangan yang kayu. Yang korek api lama nak ya. Kalau ingin melihat gambarnya ada di buku matematika halaman 125 ya. Yang mana sih korek api kayu itu? Yang mana sih klip kertas itu? Nah, kalian bisa melihat gambarnya di buku matematika halaman 125. Seperti itu ya cara pengukuran satuan tak baku dengan menggunakan buku dan pensil. Selanjutnya masuk pada proses penugasan. Kerjakanlah di buku paket masing-masing ya. Kerjakanlah di buku paket masing-masing untuk tugas nomor 1. Kerjakanlah di buku paket masing-masing untuk tugas nomor 1, yaitu kerjakanlah latihan 5, menentukan panjang benda dengan satuan tak baku halaman 125 ya. Halaman 125. Yang kedua, perhatikan baik-baik.
Buatlah video dengan memperhatikan masing-masing satu contoh cara mengukur panjang benda dengan satuan tak baku, jengkal, langkah kaki, depa, dan hasta. Jengkal, langkah kaki, depa, dan hasta. Ya, satu contoh masing-masing cara mengukur satuan benda tak baku dengan jengkal, langkah kaki, depa, dan hasta. Jadi, sebaiknya anak-anakku sebelum mengerjakan tugasnya menonton video materi pembelajaran ini dulu supaya mengerti apa yang ibu maksud ya. Kemudian tugas dikirim ke WA Bu Guru mulai jam 10 sampai dengan jam 6 sore. Selamat mengerjakan anak hebat. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next time. Dadah.